Aduh, masih nggak ada suaranya nih, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap kalian di rumah juga luar biasa. Nah, sekarang kakak di sini nggak cuma berdua sama Kak Cecil. Kakak juga punya teman-teman loh. Jadi kami di sini berempat. Sekarang kita panggil ya teman-teman kakak. 1, 2, 3. Teman-teman. Kayaknya mereka nggak dengar deh Kak Cecil. Iya nih, Kak. Coba kita panggil lagi ya. Panggil ya. 1, 2, 3. Teman-teman. Hai. Pada kenal nggak aku siapa? Pasti nggak ada yang kenal kan? Aku mau kenalin diri dulu gitu. Halo, nama aku Lisa. Ili, S-A-S-A, Lisa cantik dan imut sekali. Titik. Kalau aku namanya Doni. D-O-D-N ini. Doni. Hai Doni. Hai Lisa. Hai Lisa. Hai Doni. Hai. Sekarang kakak tanya lagi ya, siapa nama teman kakak yang ini? Ayo, ada yang ingat nggak? Lisa. Terus nama teman kakak yang ini siapa Kak Cecil? Doni. Nah, Kak Monik, sebelum ibadah ada hal-hal yang harus dipersiapkan loh. Apa tuh Kak Cecil? Kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Yuk kita lihat. Nah, Kak Monik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian. Apa tuh Doni dan Lisa puji-pujiannya? Apanya? Gimana kalau kita nyanyi lagu pertemanan kita? Pertemanan. Ya, tahu temanku, Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Musik. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yuk sama-sama. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita akan saling mendukung ya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Yeay. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Tapi Kak Cecil, kira-kira di sini ada nggak yang mau mimpin kita dalam berdoa? Aku Kak, aku. Wah
hebat. Doni memimpin kita dalam berdoa, adik-adik. Iya. Ayo Doni, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat nggak? Masih. Kakak tanya sekali lagi, masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang Kak Cecil, kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau mengangkat puji-pujian lagi, adik-adik. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Musik. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ku Berbahagia. Dari Kidung Jemaat nomor berapa nih, Doni? 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini adik-adik. Adik-adik, jika amplopnya sudah disiapkan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati dan persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selagi kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan kita ya. Oke, Kak Esther mengucapkan terima kasih untuk liturgos hari ini yang luar biasa, yang ternyata bukan cuma 2 orang, ditemani oleh Lisa dan Doni ya. Doni ya namanya tadi ya. Oke. Terima kasih juga kepada Kak Dea yang sudah memandu kita dalam persembahan. Uang persembahan kalian simpan dulu ya adik-adik. Nanti kakak-kakaknya yang akan datang ke rumah kalian dan mengumpulkan persembahan yang telah kalian kumpulkan dalam setiap ibadah online. Oh iya adik-adik, Kak Esther juga mau menginformasikan buat kalian semua, mama papa yang anak-anaknya belum mendaftarkan sekolah atau masih bingung mau sekolah di mana ya, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP maupun SMA. Ini Kak Esther punya informasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian, referensi papa mama untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah. Dan seperti biasanya, buat kalian yang sedang berbahagia dari hari ini,
tanggal 28 Juni 2020 sampai 7 hari ke depan adik-adik tanggal 4 Juli 2020. Buat kalian yang berulang tahun, yang bertambah usia, pasti senang dong. Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Jangan lupa dengan bertambahnya usia kalian semakin setia beribadah kepada Tuhan. Ya sayang ya, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oh iya adik-adik, di kesempatan ini juga Kak Esther mau menyampaikan informasi bahwa dalam waktu dekat mama papa atau keluarga besar akan beribadah di gereja. Tetapi untuk anak-anak sekolah minggu, ya Kak Esther umumkan buat anak-anak sekolah minggu dan remaja, kita masih mengadakan ibadah jarak jauh. Jadi kita masih belum beribadah dengan bertatap muka, tetapi kita masih beribadah jarak jauh secara online. Kak Esther berharap kita tidak pernah lupa kalau hari Minggu adalah waktunya kita untuk beribadah, waktunya kita untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kak Esther berharap kalian harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokoler COVID-19, selalu rajin cuci tangan, hindari kerumunan orang banyak, wajib menggunakan masker kalau keluar rumah. Ya sayang ya, itu harus diingat. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa berolahraga. Di sini juga Kak Esther mau menginformasikan bahwa nanti di bulan Juli 2020 Kak Esther dan kakak-kakak lainnya dari seksi pelayanan anak akan mengadakan lomba jarak jauh buat kalian dalam rangka kita menyambut Hari Anak GKE. Kalian pasti tahu dong tanggal berapa? Ada yang nggak tahu? Oke, bisa tanya mama papa. Atau masih nggak tahu juga? Kita tunggu informasinya ya. Kak Esther akan umumkan itu di WhatsApp grup. Ya, jadi kalian bisa sebarkan kira-kira apa ya lomba yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya. Jangan sampai ketinggalan, rugi loh dek. Baik adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak remaja, itu dulu pemberitahuan dari Kak Esther. Sekarang tiba waktunya kita untuk beribadah di masing-masing kelas. Baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku bisa jadi berkat walau ku belum dewasa. Jadi teman yang baik, yang tidak egois dan mau berbagi. Halo adik-adik. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai, hai, halo, halo, halo. Oke. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Seperti biasanya. Nah, oke. Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, kita sekarang mau nyanyi lagunya. Adik-adik bisa sambil ikutin geraknya ya adik-adik. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
sekarang kita mau masuk ke dalam cerita. Adik-adik tahu kan kita mau ngapain? Iya, sekarang kita mau berdoa. Ayo kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari kami tidur malam tadi hingga bangun pada pagi hari ini Tuhan, dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengar cerita-Mu Tuhan. Bila Kau berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cerita. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa di sini yang pernah diajak oleh mama atau papahnya ke toko kain? Ada yang pernah nggak? Nah, biasanya kalau orang di toko kain itu beli apa, Dek? Apa? Iya, pasti beli kain kan, bukan yang lain. Nah, setelah itu ibu menggunting kain dan menjahit menjadi baju. Di toko kain ada banyak jenis kainnya. Ada juga jenis warnanya seperti warna merah, kuning, warna apa lagi? Putih, hitam. Terus ada yang bunga-bunga, ada juga yang kotak-kotak seperti baju yang ada dia pakai sekarang. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang seorang ibu. Ibu ini menjual kain juga. Nah, kira-kira adik-adik penasaran gak ceritanya gimana? Nah, kalau adik-adik penasaran, mari kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Silahkan Kak Helen. Dadah. Shalom adik-adik semua. Minggu ini Kak Helen mau cerita tentang Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Lydia. Adik-adik bisa lihat cerita ini di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai 15. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita ini di Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai 15. Adik-adik yang belum bisa baca atau yang masih bingung cari ayat Alkitabnya di mana, adik-adik bisa minta tolong ya sama mama papahnya untuk baca sama-sama nanti setelah dengar cerita ini. Baik adik-adik, Kak Helen akan langsung masuk ke dalam cerita. Di kota Filipi ada seorang ibu bernama Lydia. Dia ini menjual kain ungu yang sangat indah dan sangat mahal. Nah, hampir setiap hari tokonya itu buka adik-adik. Tapi ada satu hari di mana tokonya itu tutup, yaitu di hari Sabtu. Menurut adik-adik, kenapa tokonya tutup di hari Sabtu? Ada yang tahu? Ya, dia beribadah kepada Tuhan adik-adik pada hari Sabtu. Beda ya sama kita beribadah pada hari Minggu, dia beribadah pada hari Sabtu waktu itu adik-adik. Tempat beribadah Ibu Lydia dan teman-temannya pun berbeda dengan tempat kita adik-adik. Adik-adik, coba adik-adik tebak di mana tempat Ibu Lydia beribadah. Ayo. Di mana? Ayo, jawab, silakan jawab. Nih, Kak Helen kasih tahu ya, tempat Ibu Lydia dan teman-temannya berbakti kepada Tuhan itu adik-adik di tepi sungai. Sangat berbeda ya dengan kita. Kita di gereja, dia di tepi sungai adik-adik. Karena apa? Karena di kota Filipi waktu itu tidak ada disediakan tempat beribadah seperti gereja adik-adik. Makanya untuk berdoa, untuk beribadah pun mereka akhirnya di tepi sungai. Nah, tapi adik-adik, Ibu Lydia dan teman-temannya ini masih belum tahu Tuhan Yesus waktu itu adik-adik. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang tempat mereka berdoa, itu adalah Tuhan yang berbeda adik-adik. Mereka belum kenal sama Tuhan Yesus. Hingga suatu hari adik-adik ketika Ibu Lydia dan teman-temannya ini sedang berbakti kepada Tuhan, datanglah dua orang laki-laki dari kejauhan adik-adik. Mereka melihat, mereka berpikir, siapa dua laki-laki ini? Mereka ini adik-adik belum pernah melihat dua orang laki-laki ini. Menurut adik-adik, siapa dua orang laki-laki itu? Ada yang tahu? Pasti belum tahu ya, karena Kak Helen belum bilang. Baik adik-adik, akhirnya pun Ibu Lydia ini mendatangi mereka berdua adik-adik.
dan berkata kepada mereka dua, "Siapa nama Bapak? Dan Bapak berasal dari mana?" kata Ibu Lydia. Lalu salah satu di antara dua orang ini menjawab, adik-adik, "Nama saya Paulus dan ini Timotius. Kami berlayar dengan kapal melintasi laut untuk memberitakan firman Tuhan kepada kalian." Begitu kata Paulus, adik-adik. Ternyata nama bapak ini, dua orang laki-laki ini adalah Paulus dan Timotius, adik-adik. Akhirnya pun mendengar itu, Lydia dan teman-temannya ini bahagia. Nah, mendengar itu, Lydia dan teman-temannya ini bahagia nggak, adik-adik? Iya, adik-adik, mereka bahagia. Karena apa? Karena ada yang akan mengajarkan mereka tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Paulus pun mulai bercerita kepada mereka, adik-adik. Begini isi cerita Paulus. "Tuhan Yesus datang dari surga. Dia berkata kalau Dia sangat mengasihi kita. Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan Ia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, lalu barang siapa yang percaya akan diselamatkan." Begitu kata Paulus, adik-adik. Semua orang mendengarkan cerita Paulus dengan baik, adik-adik. Bahkan Lydia memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan ia mempercayai semua perkataan Paulus, adik-adik. Nah, Roh Kudus pun ternyata membantu Lydia untuk percaya dan mengerti tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Setelah dia mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Paulus tentang Tuhan Yesus tadi, dia segera pulang ke rumah dan dia menceritakan kembali apa yang diceritakan Paulus tadi kepada Lydia, adik-adik. Dan Lydia ini menceritakan kepada keluarganya juga. Lydia ingin keluarganya percaya juga seperti dia percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Sekarang Lydia dan keluarganya menjadi Kristen sama seperti kita, adik-adik. Tak lama setelah itu mereka dibaptis dan mereka menjadi orang Kristen pertama di kota Filipi. Lydia dan keluarganya sangat mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik. Begitu juga Lydia dan keluarganya mengasihi Petrus, adik-adik, yang sudah memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka sehingga mereka percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu itu Paulus dan Timotius tidak mempunyai tempat tinggal di kota Filipi, adik-adik. Sehingga Ibu Lydia dan keluarganya menawarkan tempat untuk mereka tinggal. Dan di rumah Ibu Lydia, Paulus ini mengajarkan banyak orang, adik-adik. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus agar di kota Filipi lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, adik-adik, itu cerita dari Kak Helen minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Helen. Apakah adik-adik paham apa yang diceritakan oleh Kak Helen? Wah, kalau adik-adik sudah paham, berarti adik-adik sudah mendengar cerita Kak Helen dengan baik. Itu yang namanya dengan anak Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita berdoa untuk menutupi ibadah kita pada minggu ini, mari kita angkat satu pujian. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi
terimalah kita di ujung ibadah kita. Untuk itu kita berdoa. Gimana sikap doanya Adik-adik? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kami kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan dalam menjalani hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami haluskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasihilah sesamamu. Mari kita ikuti teladan Yesus. Dan mau berbagi.